Selamat siang semuanya, selamat siang kepada Ketua KPTU dan tim pengelolaan arsip bentuk khusus. Saya Yunita Roslina Safitri akan mempresentasikan prosedur pengelolaan arsip bentuk khusus. Pertama, saya izin share screen. Apakah presentasi saya sudah terlihat, teman-teman? Oke. Saya akan mempresentasikan prosedur pengelolaan arsip kartografi, gambar teknik, dan kearsitekturan. Di sini ada pengelolaan arsip kartografi yang dilakukan itu untuk menghasilkan sarana bantu penemuan kembali, di mana di dalamnya ada beberapa prosedur, yaitu identifikasi arsip kartografi, deskripsi arsip kartografi, pembuatan skema klasifikasi arsip kartografi, manuver arsip kartografi, dan penyimpanan arsip kartografi. Yang selanjutnya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Yang pertama ada identifikasi arsip kartografi. Nah, identifikasi arsip kartografi ini merupakan langkah awal gitu ya dalam pengelolaan arsip kartografi untuk memisahkan antara arsip dan non-arsip serta memilah antara arsip yang akan diolah dengan arsip yang tidak akan diolah serta untuk menentukan jenis kategori atau kategori arsip itu. Selanjutnya ada deskripsi arsip kartografi. Apa sih deskripsi itu? Nah, deskripsi itu adalah proses penggambaran atau pencatatan tentang kondisi fisik dan isi informasi dari setiap lembar arsip atau setiap kesatuan arsip gitu. Dan di dalam deskripsi ada elemen-elemen. Di sini ada beberapa elemen yang nantinya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Ini merupakan arsip yang akan kita jadikan contoh untuk deskripsi gitu. Nah, di dalam deskripsi ini nantinya akan menjadi seperti ini, yang kemudian akan saya jelaskan cara pengerjaannya gitu. Nah, yang pertama ada pelaksana. Pelaksana ini apa? Sebenarnya pelaksana ini adalah orang yang memaksakan terhadap deskripsi arsip kartografi tersebut. Terus ada font di sini adalah lembaga pencipta gitu. Nah, di dalam arsip kartografi ini sebelumnya yang ini adalah milik dari Fakultas Teknik nih, jelas ada di sini. Di sini bahwasanya itu punyanya Fakultas Teknik. Nah, lalu ada seri arsip, seri adalah sekolah arsip yang berasal dari sumber yang sama yang dikelola dan digunakan menurut satu sistem berkesan. Nah, di dalam arsip kartografi tadi itu adalah mengenai renovasi laboratorium, makanya itu tulis renovasi laboratorium. Lalu ada file di sini adalah satuan informasi di bawah level seri. Nah, di sini kita bakal ngasih tahu bahwasanya renovasinya itu renovasi laboratorium apa ya. Nah, di dalam kartografi tersebut dijelaskan bahwasanya mengenai renovasi laboratorium teknik struktur jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Lalu ada nomor urut. Apa sih nomor urut ini? Nomor urutnya adalah nomor urut yang ditulis oleh dari arsip Aris. Nah, dikarenakan arsip kartografi sebelumnya itu merupakan milik nomor urut yang pertama, maka kita tulis nomor urut yang pertama. Lalu ada kode. Kode itu adalah nomor yang tertera pada arsip gitu. Kalau misalnya di arsipnya ada kode dan ditulis. Lalu ada judul itu adalah judul arsip sendiri. Di sana di dalam arsip kartografi akan ada judulnya gitu. Dan kalau di arsip kartografi ini judulnya adalah Dina Baru Lantai 2 Laboratorium Struktur Potongan A titik A strip A gitu. Lalu ada isi informasi ini adalah segala informasi yang terdapat pada arsip. Jadi ini kayak lebih menjelaskan gitu loh, arsip ini berisi tentang apa. Nah, di sini jelaskan bahwasanya tentang Dina Baru Lantai 2 Laboratorium Struktur Potongan A strip A jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM. Lalu ada kurun waktu. Di sini adalah kurun waktu itu waktu penerbitan peta. Jadi kalau misalnya atau arsip kartografi ya. Kalau misalnya di arsip itu ada kurun waktunya, nah jadi ditulis gitu. Lalu ada volume di sini ada jumlah baiknya arsip. Nah, karena arsip ini berjumlah 1 lembar, maka kita tulis 1 lembar. Lalu di sini ada ukurannya adalah ukuran fisik arsip. Nah, kita harus tahu nih ukuran fisiknya berapa gitu. Kalau di sini ada 33 kali 21,5 cm. Lalu ada warna. Nah, warna itu kita lihat dulu di arsip berwarna atau enggak. Kalau berwarna tulis warna. Lalu ada cetak atau tulis. Nah, kita juga harus tahu kalau misalnya di arsip kartografi tersebut itu ditulis atau dicetak. Terus
Selanjutnya ada tinta atau pensil. Nah, di sini tinta atau pensil ini kita harus tahu bahwasanya di arsip fotografi tersebut itu dipakai tinta atau pakai pensil ya gitu. Kalau di sini pakai tinta. Lalu ada asli atau kopi. Nah, di sini kita harus tahu bahwasanya arsip fotografi tersebut adalah asli atau kopi gitu. Kalau asli itu pasti ada capnya, dan kalau dilihat tuh bisa kayak benar-benar asli gitu. Nah, kalau di sini asli tadi arsip itu. Terus ada penerbit. Penerbit ini adalah um, uh, membuat atau yang menerbitkan arsip gitu. Terus ada skala. Skala di sini adalah perbandingan antara jarak pada peta atau gambar dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi atau di lapangan. Nah, di sini di dalam arsip kartografi tersebut tertera berskala 1:100 dan 1:50. Lalu ada posisi. Posisi di sini adalah letak geografis maupun atau astronomis maupun satuan pada gambar. Nah, karena itu miliknya Fakultas Teknik yang berada di UGM, maka posisinya berada di Sleman, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu ada jenis arsip. Jenis arsip ini adalah jenis arsip baik kartografi maupun kearsitekturan gitu. Kan ada kearsitekturan tuh ada banyak, ada seat plan, blueprint, dena, sketsa, pamflet, terus drawing, gambar rekayasa, terus ada gambar teknik, terus ada kartografi berupa peta dasar, peta tematik, dan peta topografi. Gitu. Terus ada petunjuk silang. Di sini adalah petunjuk mengenai arsip yang punya kaitan yang sama gitu dengan arsip kartografi tersebut. Nah, selanjutnya adalah pembuatan skema klasifikasi arsip. Nah, skema ini tuh dipergunakan sebagai pedoman pengelompokan dalam pengelompokan kartu deskripsi dan penataan arsip yang disusun secara sistematis berdasarkan logika tertentu, kayak misal berdasarkan unit organisasi atau struktur, masalah, geografis, atau periode waktu. Dan skema pengaturan tersebut disusun berdasarkan jenis arsip yang diikuti oleh perincian masing-masing. Ini salah satu contoh skema klasifikasinya tuh ada kartografi record beserta perincian, dan bawahnya juga sama kayak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan skema klasifikasinya. Ini merupakan peta arsip yang tadi sebelumnya juga. Ini mengenai tadi renovasi lab teknik struktur. Oh, dan perlu diketahui ya bahwa saya skema klasifikasi itu dibuat berdasarkan kebutuhan arsip itu sendiri gitu. Nah, di sini itu karena sebagian besar itu tuh mengenai renovasi laboratorium. Nah, maka dari itu saya mengklasifikasikan berdasarkan uh, apa berdasarkan ruangan labnya yang akan direnovasi gitu, dan nantinya akan dikelompokkan juga berdasarkan jenis dari arsipnya, misal kayak denah gini, dan nanti ada drawing dan lain-lain gitu. Dan di dalam sini kodenya itu berupa AG garis miring GA titik KN titik 01 titik 0 garis miring 1. AG itu arsip gambar, GA itu gambar arsitektur berupa pokok masalah, AN adalah arsitektur gedung Fakultas Teknik, sub masalah 01 itu lab atau teknik lab teknik strukturnya berupa sub-sub masalah. 0 itu adalah denahnya, jenis jenis arsipnya, yaitu sub-sub masalah, dan 1 adalah nomor urut gambar pada item 010, yang maksudnya itu jadi nomor 1 dalam denah laboratorium teknik struktur gitu. Manuver. Manuver itu penyatuan informasi arsip secara urut sesuai dengan skema pengaturan yang telah dibuat gitu. Nah, manuver itu dapat dilakukan dengan manual dan secara elektronik. Kalau manualnya itu dengan cara mengelompokkan kartu deskripsi yang mempunyai informasi jenis sesuai dengan skema pengaturan arsip definitif. Kalau elektronik itu pengelompokannya itu dengan pakai sistem aplikasi komputer. Terus kalau misalnya kita mau cari gitu ya penemuan kembalinya gimana, kita tinggal pakai kata kunci, misal kayak tadi laboratorium, struktur apa gitu, nanti bakal muncul. Nah, manuvernya tuh kayak gini, dan ini tuh hampir sama kayak deskripsi, namun yang bedakan udah ada kode yang tadi kita buat di skema klasifikasi. Terus dari sini tuh udah dikelompokkan gitu loh berdasarkan laboratoriumnya, terus berdasarkan jenisnya kayak denah, terus berdasarkan rencananya, potongan, terus partisi gitu. Jadi ntar per lab tuh punya jenis arsipannya masing-masing. Jadi udah dikelompokkan gitu. Terus ada, nah di sini ada penyimpanannya. Kan sebelumnya udah ada nih penyimpanan di sini. Nah, penyimpanannya itu nanti saya jelaskan di sini. Nah, penyimpanan. Nah, penyimpanan kan setelah dari arsip itu dikode kan selanjutnya ditata sesuai dengan urutan skema pada almari gitu. Nah, almarinya itu ada bentuknya ada 3, yaitu vertical plane cabinet, horizontal plane filling cabinet, dan
open mental selves gitu. Nah, dalam penyimpanan itu tuh perlu ada ketetapan dalam menentukan jenis tempatnya gitu, tempat simpannya dengan keadaan fisik arsip sehingga arsip satu jenis atau arsip satu-satu dapat mengumpul di satu tempat gitu loh. Jadi kayak nanti kalau tinggal ngambil tuh kayak gampang, soalnya satu lemari itu udah ada misal satu jenisnya atau satu subjeknya kode itu juga membantu gitu loh dalam proses penyimpanan skema klasifikasi tadi itu membantu dalam penyimpanan. Ini adalah salah satu contoh kodenya yang konvensional ya, yang kayak manual. Ini FP01, FP itu maksudnya vertical plane, 010 itu mengenai denah laboratorium teknik struktur gitu. Lalu selanjutnya ini adalah penyimpanan secara elektronik. Ya, biasanya penyimpanan secara elektronik dilakukan melalui hard disk ataupun cloud gitu. Dan diikuti dengan file yang ada dalam folder gitu. Nih, salah satu contohnya itu ada cloud ya misal disimpannya melalui code ya, terus foldernya itu namanya 010 laboratorium teknik struktur. 010 itu tadi sesuai yang mengenai denah laboratorium teknik struktur gitu, menjelaskan bahwasanya folder itu mengenai denah laboratorium teknik struktur. Terus filenya itu berupa kode klasifikasi, jadi lebih mempermudah gitu loh kalau misalnya ada kode klasifikasinya mengenai denah dan laboratorium teknik struktur dan seterusnya lagi. Nah, sekian presentasi dari saya gitu ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih dan kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang, selamat